adik-adik teman belajar online, welcome back to my YouTube channel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas soal usaha dan pesawat sederhana materi kelas 8. Sebuah peti didorong dengan gaya F dan berpindah sejauh 4 meter. Jika usaha yang dilakukan adalah 800 Joule, maka besar F adalah, kita akan tuliskan yang diketahuinya, yaitu S atau perpindahan itu sejauh 4 meter. Kemudian W-nya atau usaha itu sebesar 800 Joule. Ditanyakan besar gaya atau F-nya. Kita akan tuliskan untuk rumus F adalah W per S, yaitu 800 Joule dibagi dengan 4 meter, sama dengan 200 Newton. Maka besar gayanya adalah sebesar 200 Newton. Suatu gaya sebesar 160 Newton melakukan usaha sebesar 1200 Joule yang searah gerak benda. Maka perpindahan yang akan dialami benda adalah sejauh, kita akan tuliskan yang diketahuinya, yaitu F atau gaya sebesar 160 Newton. Kemudian usahanya atau W sama dengan 1200 Joule. Yang ditanyakan adalah perpindahan yang akan dialami benda atau S-nya. Kita akan tuliskan rumus S sama dengan W dibagi dengan F atau usaha dibagi dengan gaya. Maka untuk besar perpindahan 1200 dibagi dengan 160 sama dengan 7,5 meter. Jadi perpindahan yang akan dialami benda itu sejauh 7,5 meter. Indra menarik balok kayu sepanjang bidang mendatar oleh gaya 6 Newton yang menyebabkan benda bergerak dengan kelajuan tetap 10 meter per second. Usaha yang dilakukan oleh gaya itu selama 5 second adalah, kita akan tuliskan yang diketahuinya, yaitu F atau gaya sebesar 6 Newton. Kemudian kelajuannya adalah 10 meter per second. Dilakukan selama T 5 second. Yang ditanyakan adalah W-nya atau usahanya. Maka untuk rumus W sama dengan F dikali S. Atau kita akan ubah untuk S-nya menjadi W sama dengan F dikali kelajuan dikalikan dengan waktu. Sama dengan 6 Newton dikali 10 meter per second dikali 5 second. Hasilnya sama dengan 300 Joule. Jadi besar usaha yang dilakukan Indra untuk menarik balok itu sebesar 300 Joule. Sebuah bidang miring tingginya 1 meter dan panjangnya 5 meter. Jika berat benda yang akan dipindahkan 1880 Newton, maka gaya yang diperlukan adalah, kita akan tuliskan yang diketahuinya, yaitu H atau ketinggian bidang miring 1 meter, kemudian S atau panjangnya bidang miring adalah 5 meter, kemudian berat bendanya adalah 1880 Newton. Yang ditanyakan adalah F-nya atau gaya. Kita akan tuliskan untuk rumus keuntungan mekanis, yaitu W per F atau sama dengan S per H. Kita akan masukkan nilai yang diketahuinya. Untuk W-nya adalah 1880 Newton dibagi dengan F yang ditanyakan. Kemudian sama dengan S-nya atau panjang bidang miringnya adalah 5 meter dibagi dengan ketinggian bidang miring adalah 1 meter. Maka kita akan mencari F, kita akan kalikan silang, yaitu 1880 Newton dikalikan dengan 1 meter dibagi dengan 5 meter. Hasilnya adalah 376 Newton. Jadi gaya yang akan diperlukan adalah sebesar 376 Newton. Sebuah pesawat sederhana dengan daya 50 watt melakukan usaha sebesar 850 Joule. Hal ini menunjukkan pesawat sederhana bekerja selama berapa detik. Kita akan tuliskan yang diketahuinya, P-nya itu 50 watt atau dayanya 50 watt. Kemudian usaha sebesar 850 Joule. Yang ditanyakan bekerja selama berapa detik. Maka kita akan tuliskan rumusnya, T sama dengan W per P. Usaha dibagi dengan daya, yaitu 850 Joule dibagi 50 watt. Hasilnya adalah 170 second. Jadi pesawat sederhana akan bekerja selama 170 detik. Seorang pekerja hendak menaikkan sebuah lemari besi ke bak belakang truk dengan menggunakan bidang miring seperti pada gambar.
Jika massa lemari 120 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka tentukan A. Gaya minimal yang diperlukan pekerja untuk menaikkan lemari. Kemudian yang B adalah keuntungan mekanik dari bidang miringnya. Kita akan tuliskan yang diketahuinya, yaitu H sama dengan atau tinggi bidang miring setinggi 1 meter. Kemudian panjang bidang miring atau S-nya adalah 2 meter. Selanjutnya untuk massa lemari sebesar 120 kg dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan yang A adalah F-nya atau gayanya, yang B-nya adalah keuntungan mekanik atau KM. Sebelum mencari F, kita akan mencari beratnya atau W sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi. 120 kg dikalikan dengan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Hasilnya adalah 1200 Newton. Kemudian untuk rumus F itu sama dengan W kali H dibagi dengan S. Maka nilainya adalah 1200 Newton dikalikan dengan 1 meter dibagi dengan 2 meter. Hasilnya adalah 600 Newton. Sedangkan untuk besar keuntungan mekanik bidang miring kita akan gunakan salah satunya, yaitu W dibagi F sama dengan 1200 dibagi 600, hasilnya adalah 2. Seorang anak memodifikasi sebuah katrol dan bidang miring untuk menaikkan sebuah balok seperti terlihat pada gambar berikut. Diketahui W-nya sama dengan 1200 Newton, H-nya adalah tinggi bidang miring adalah 3 meter, kemudian S-nya adalah 5 meter. Yang ditanyakan adalah gaya yang diperlukan anak untuk menaikkan balok, dan yang B-nya adalah keuntungan mekanik dari sistem katrol dan bidang miring. Kita akan tuliskan untuk rumus F atau gaya terlebih dahulu, W kali H dibagi dengan S. Maka untuk W-nya adalah 1200 Newton, dikalikan dengan H-nya, ketinggian bidang miring adalah 3 meter, dibagi dengan panjang bidang miring adalah 5 meter. Sama dengan 720 Newton. Karena gayanya dibagi 2 antara yang ditarik anak dan ditancapkan pada, maka untuk gaya pada anak adalah 720 Newton dibagi 2 sama dengan 360 Newton. Selanjutnya kita akan mencari untuk keuntungan mekanik pada sistem katrol dan bidang miring, maka W dibagi dengan gaya pada anak sama dengan 1200 dibagi 360. Hasilnya adalah 3,33. Perhatikan gambar di samping. Diketahui lengan kuasanya adalah sebesar 2 meter, kemudian W-nya atau bebannya adalah 1000 Newton, lalu lengan beban atau LB-nya sama dengan 0,5 meter. Yang ditanyakan adalah besar dari kuasa atau F-nya. Kita akan tuliskan rumusnya, F dikali lengan kuasa sama dengan W dikalikan dengan lengan beban. Kita akan mencari besar kuasa atau F, maka kita akan kalikan. Maka rumusnya adalah W kali LB dibagi dengan LK sama dengan 1000 dikali 0,5 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 250 Newton.